Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Idham Khalid. Saya salah satu dosen dari Prodi Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Di Prodi Teknik Perminyakan ini saya mengampu mata kuliah Teknik Pemboran. Oke, video ini dibuat merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa disingkat dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya bahas dalam video ini adalah mata kuliah Teknik Pemboran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan disampaikan kepada mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Teknik Pemboran ini menjelaskan ruang lingkup dan fokus pada kuliah, yaitu kajian tentang teknik yang diterapkan pada operasi pengeboran. Membahas sistem pengeboran yaitu power system, hoisting system, circulating system, rotating system, dan blow up preventer system, serta teknik yang berhubungan dengan operasi pengeboran itu sendiri. Berikutnya menjelaskan hubungan antara basic science dan basic engineering science yang dapat diterapkan pada teknik pengeboran. Berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar pengeboran migas. Kemudian mahasiswa mampu menguasai teknologi dan metode pengeboran migas. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami peralatan dan sistem pengeboran migas. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami manajemen tekanan dan keselamatan. Mahasiswa mampu mengevaluasi sumur. Berikutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang akan digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu terdiri dari 3 aspek: delivery, interaction, dan assessment. Aspek yang pertama adalah delivery. Adapun referensi yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah Drilling Engineering dari Harriet Watt, Institute of Petroleum Engineering tahun 2005. Terus Preston Elmore, Drilling Practice Manual, USA tahun 1986. Carl Gatling, Drilling Well Completion dari University of Texas tahun 2006. Berikutnya yang keempat, Lyon Williams ya, Standard Handbook and Petroleum Natural Gas Engineering tahun 2005. Terus Neil J. Adams, Drilling Engineering, A Complete Well Planning Approach dari Tulsa, Oklahoma tahun 1985. Buku referensi ini menjadi patokan bagi saya dalam memberi materi kepada mahasiswa. Aspek yang kedua adalah tentang interaction, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan langsung di kelas. Namun jika ada kendala dalam pertemuan tatap muka langsung di kelas, maka perkuliahan akan dialihkan secara online, yaitu menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom. Sementara itu, untuk semua materi ajar yang akan dianalisa oleh mahasiswa akan saya berikan melalui aplikasi cerdas, yaitu sistem manajemen pembelajaran kampus yang ada di Universitas Islam Riau atau UIR. Aspek berikutnya adalah tentang asesmen, yaitu penilaian mata kuliah dibagi menjadi 5 komponen, ya, partisipasi kelas, belajar sekitar 20%, kuis itu sekitar 10%, tugas 25%, ya, UTS 25%, dan UAS sekitar 25%. Di mana seluruh komponen ini sudah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan juga tertera di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah yang diberikan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bobot masing-masing komponen penilaian secara detail. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Teknik Pemboran di salah satu topik pembelajaran, yaitu 5 sistem pemboran dan prinsip tekanan hidrostatik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat ya. Kita akan membahas tentang 5 sistem pemboran ya. Terus bersama dengan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip tekanan ya. Jadi sebelum itu kita mulai, kita absen dulu ya, silakan ya. Nanti ditulis saja langsung namanya sama tanda tangan ya. Nanti digilir ya, nanti pindah ke temannya. Oke, apa itu sistem pemboran? Ya, 5 sistem. Di pemboran itu ada 5 sistem yang berlaku ya. Ya, ini layout dari operasi pengeboran itu sendiri ya.
di sini banyak peralatan yang harus kita hafal ya kalau kita ingin bekerja di dunia pengeboran. Di sini ada rig ya, ada pompa lumpur, ada lumpur itu sendiri ya. Ya, ada sistem tenaga dari genset ya yang akan menyuplai seluruh operasi pengeboran ini. Karena lokasinya pasti di tengah hutan atau di tengah laut. Jadi tidak ada suplai listrik dari PLN atau negara, jadi kita harus menyediakan tenaga sendiri atau listrik sendiri. Oke, sistem pengeboran itu dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas serta geothermal ya, karena kita juga akan ada hubungannya akan mengebor di dunia panas bumi atau geothermal, karena secara prinsip itu kurang lebih sama, berbedanya cuman karena kita menghadapi temperatur yang lebih tinggi saja ya. Itu bertujuan untuk membuat suatu lubang dalam diameter serta kedalaman tertentu yang sudah ditentukan ya, karena ditentukan itu artinya dari production engineer atau reservoir engineer akan menentukan target kita kira-kira berapa dalam, setelahnya baru kita lakukan operasi pengeboran pada target tersebut ya. Oke, yang kedua, terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan seperti menjaga formasi agar tidak runtuh, mengangkat cutting agar sampai ke permukaan, dan menghindari agar tidak terjadinya blowout ya, yang dapat membahayakan para pekerja beserta mungkin bisa fatal atau kematian ya, dan dapat merusak peralatan yang berpotensi merugikan pihak perusahaan ataupun negara. Oke ya, secara umum sistem di pemboran itu ada 5 ya. Sistem angkat atau hoisting ya. Jadi semua peralatan yang berhubungan dengan tubular, yang berhubungan dengan pipa ya, dengan pengeboran itu akan kita angkat ya, seperti sistem keren ya, tapi lebih besar gitu ya. Terus sistem putar, jadi di sini atau rotary system. Jadi ya walaupun kita istilah cuma mengebor dinding ya, tetap kita ada putaran di situ. Apalagi kita akan mengebor tanah atau formasi. Terus ada sirkulasi, artinya apa? Di sini adalah lumpur ya. Jadi lumpur itu kita injeksikan ke sumur, nanti kembali lagi ke atas dan kita bersihkan bersama, kita saring cutting-cutting atau serpihan bor. Nanti setelahnya kita mix lagi, kita bersihkan lagi lumpurnya dan kita injeksikan kembali. Jadi dia mutar terus ya, maka namanya sirkulasi. Oke, yang keempat adalah sistem pencegahan sumber liar atau blowout preventer ya. Nah, inilah ya yang tadi disebutkan di awal, adalah sistem untuk mencegah jangan terjadinya ada blowout atau ledakan ya. Terus yang kelima terakhir adalah power system atau tenaga yang saya sebutkan tadi. Jadi karena kita itu jauh dari kota, jauh dari sumber PLTN atau PLTU gitu ya. Jadi kita harus menyediakan tenaga sendiri atau power sendiri gitu. Oke, 5 ini harus berjalan dengan baik agar pengeboran itu dapat berjalan dengan lancar ya. Sistemnya harus diinspek dulu sebelum dilakukan pengeboran, jadi biar tidak ada kendala pada saat melakukan operasi. Jadi peralatan tersebut punya fungsi yang berbeda-beda. Yang satu contohnya lumpur untuk seperti mengangkat cutting, dan juga yang lainnya seperti di bawah ini ya. Oke, hoisting itu apa? Merupakan sistem peralatan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan mengangkat dan menurunkan peralatan yang ada pada operasi pengeboran ya. Peralatan pada sistem angkat tersebut terdiri dari drawwalk, crown block, traveling block, drilling hook, ya, elevator, drilling line, rivet drilling line, supporting structure atau struktur penyangga, substructure, rig floor, drilling tower atau menara pengeboran ya. Jadi ini secara umum di hoisting itu ada peralatan seperti ini. Nanti kita buat tugas ya. Jadi masing-masing dari kalian buat makalah tentang hoisting system ini. Oke, berikutnya sistem putar ya. Sistem putar merupakan salah satu dari 5 sistem pemboran ya. Fungsi utamanya yaitu sebagai peralatan yang digunakan untuk memutar rangkaian seperti pipa bor ya, yang berhubungan dengan tubular, rotary table, dan juga bit ya. Jadi sistem putar ini secara umum terdiri dari rotary assembly,
drill string ya, atau rangkaian pipa pengeboran. Yang terakhir adalah bit. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini kalau dari lapangan ya. Jadi sebesar itu ya, bahkan mungkin lebih besar daripada manusia gitu ya. Jadi kalau dapat kerja di lapangan ya harus siap-siap panas, hujan ya. Kalau operasi itu sudah berjalan tidak boleh berhenti gitu ya. Mau hujan, panas, petir, badai ya harus dilalui gitu. Kecuali blowout tadi kita harus lari. Oke ya, rotary assembly tadi apa saja? Itu ada rotary table atau meja putar yang berfungsi untuk memutar rangkaian pipa pengeboran ya. Ini yang teknologi lama. Kalau yang baru kita menggunakan top drive namanya. Oke, master bushing itu yang dipasang di meja putar untuk menampung slip dan menggerakkan kelly bushing agar gerak dari meja putar dapat diteruskan ke kelly ya. Terus kelly bushing itu sendiri apa? Berbentuk persegi ataupun heksagonal, berfungsi sebagai adaptor untuk menghubungkan meja putar dan kelly. Oke, pipa rangkaian pipa pengeboran itu apa saja ya? Ada swivel, ada kelly, ada drill pipe, drill collar, dan heavy wall drill pipe. Dan terakhir adalah bit ya. Oke, kita masuk ke sistem ketiga, apa itu sirkulasi. Jadi dalam satu operasi pengeboran dibutuhkan lumpur sebagai media pembawa cutting ke atas ya, atau serpian bor tadi. Setelah dibor dia pecah ya, kita angkat ke atas. Kita memanfaatkan lumpur untuk mengangkatnya. Lumpur juga memiliki peranan penting lainnya dalam pengeboran, yaitu mengangkat cutting, mengontrol atau menjaga tekanan formasi, menahan cutting saat formasi dihentikan sementara, kita mengganti pipa bornya, terus sebagai media logging, atau terus sebagai pelumas pada bit dan drill string, terus berfungsi sebagai bantalan pada lubang bor ya, atau mud cake. Terakhir adalah membantu dalam menurunkan beban drill string. Artinya gini ya, kalau kita mengangkat beban di udara ya, itu beratnya mungkin 1 kilo gitu ya. Tapi kalau kita bawa bendanya ke dalam air atau liquid atau cairan, itu pasti bendanya akan terasa lebih ringan. Itu namanya buoyancy faktor ya. Jadi lumpur tadi membantu menurunkan beban string secara nggak langsung, menurunkan meringankan kerja dari menara atau drawwalk itu sendiri ya. Oke, lumpur terdiri dari beberapa komposisi penting yang harus dijaga ya. Nah, jika lumpur terlalu kental maka akan menyebabkan lumpur masuk ke dalam formasi ya. Namun jika terlalu encer maka dapat menyebabkan tekanan formasi lebih besar daripada tekanan hidrostatik ya, sehingga dapat menyebabkan fluid formasi masuk ke dalam lubang pengeboran atau yang dikenal dengan istilah kick ya. Oke, kira-kira peralatan sirkulasi itu atau bak lumpur tadi seperti ini ya. Kalau kalian misalnya kafe atau field trip gitu ya, sementara sebelum tamat ya, kalau udah tamat nanti kalau udah kerja di sini ya pasti udah tahu. Jadi sebelum itu mungkin kita bisa visit bagaimana sih operasi pengeboran pada saat ada sirkulasi lumpur ya, dia akan ditempatkan di bak-bak seperti ini, di mud tank namanya ya, tangki lumpur gitu. Oke, sebelum kita melakukan operasi pengeboran kita harus mempersiapkan itu, kita harus menaruh mud house ya, tempat penyimpanan bahan lumpur, terus mud tank ya, tangki lumpur seperti gambar tadi, tempat menampung lumpur ya sebelum dan sesudah disirkulasikan dalam lubang bor. Terus mixing hopper atau itu diletakkan di atas mud tank dan berbentuk seperti corong ya, dan merupakan tempat memasukkannya bahan lumpur yang berbentuk seperti tepung ya. Jadi kita akan memixnya atau kita mengaduknya pakai ini ya. Terus chemical mixing barrel ya, menyimpan bahan-bahan kimia yang akan digunakan untuk dicampurkan dengan lumpur pengeboran. Terus bulk mud storage ya, bejana penyimpanan berbentuk corong yang berada di samping lumpur. Terus water tank atau tangki air, bejana air yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lumpur pengeboran dan juga digunakan guna memenuhi kebutuhan air selama operasi pengeborannya. Terus ada beberapa peralatan yang dapat membantu lumpur agar dapat bersirkulasi dari permukaan ke bawah permukaan sampai kembali lagi ke permukaan. Yaitu apa? Mud pump ya, atau yang paling ini jantungnya ya, pompa lumpur gitu. Terus ada suction tank, terus ada suction line, ada discharge line, terus ada stand pipe ya.
Terus kemudian ada rotary hose, ya ini selang ya yang menghubungkan antara standpipe dan swivel ya. Terus ada drill string atau rangkaian pipa pemroras itu sendiri berfungsi sebagai media atau tempat lalunya lumpur ke dalam pada saat dimasuk ke dalam lubang bor ya. Jadi lumpur tadi diinjeksikan melalui pipa bor ya, dari tengah nanti keluar melalui anulus ya. Baru akan disaring lagi, setelah keluar dia akan disaring dari cutting-cutting, nanti bersihkan lagi, setelah bersih dimasukkan kembali gitu. Terus return line ya, pipa penyalur lumpur yang keluar dari anulus dan terhubung ke peralatan solid control. Solid control itu apa? Ada shell shaker, yaitu untuk menyaring ayakan mekanis yang bergetar berfungsi untuk memisahkan cutting yang lebih besar dari lumpur pengeboran. Terus descender, misalkan kepadatan yang berukuran lebih kecil atau sebesar pasir ya, namanya descender, 30-60 mikron. Di silter itu yang lebih kecil lagi, ada nama bahasa Inggrisnya silt ya, sekitar 15-30 mikron. Terus kalau ada gas yang terkandung di dalam lumpur kita harus pisahkan pakai degasser namanya. Terus kalau mud cleaner tadi membersihkan padatan yang lebih kecil dari 74 mikron ya. Oke, yang keempat adalah sistem pencegahan semburan liar ya, atau blowout preventer system. Oke, itu blowout merupakan kick yang tidak dapat ditanggulangi ya. Sedangkan kick tadi merupakan masuknya fluida formasi ke dalam lubang bor. Terus blowout tidak dapat diperkirakan dan bisa terjadi tiba-tiba ya, dengan waktu yang sangat cepat, dapat membahayakan para kru yang bertugas di rig, dan tentu juga dapat membawa dampak buruk dari sistem ekonomi. Oke. Pentingnya untuk dapat mengendalikan semburan liar yang terjadi, karena itu digunakanlah alat yang bernama blowout preventer atau disingkat dengan BOP ya, yang berfungsi untuk mencegah semburan liar itu sendiri. Oke, kira-kira bendanya seperti ini ya, besar ya, sangat besar, makanya tekanan yang kita hadapi itu besar gitu. Oke, alatnya apa aja namanya ya, underroll preventer, ada pipe ram namanya, ada blind ram, ada shear ram, ada casing head spool ya, atau wellhead, ada drilling spools, ada akumulator, choke manifold, kill line, dan gate valve namanya ya. Oke, terakhir ada sistem tenaga ya, atau power system ya. Itu keberhasilan satu operasi pengeboran tentunya tidak terlepas dari peran penting dari sistem tenaga, yaitu sebagai sumber utama suplai tenaga yang ada di rig. Terus sistem tenaga yang paling banyak digunakan yaitu sistem angkat dan sistem sirkulasi. Kedua sistem ini harus selalu disuplai tenaganya selama operasi pengeboran ya. Jadi pada rig pengeboran umumnya digunakan tenaga sekitar 1000 sampai 3000 HP. Tenaga yang dihasilkan oleh prime mover adalah sekitar 500 sampai 5000 HP. Oke, sistem tenaga itu terdiri dari power supply equipment, yang kedua ada distribution atau transition equipment. Power supply equipment itu adalah karakteristik performance sistem tenaga umumnya dinyatakan dalam bentuk horsepower atau torsi dan konsumsi bahan bakar ya. Tenaga, jadi artinya ini adalah mesin diesel. Terus tenaga yang ada dihasilkan dari mesin besar penghasil listrik utama atau dikenal dengan nama prime mover atau unit penggerak atau penggerak utama. Oke, distribution atau transition equipment berfungsi untuk menyalurkan tenaga penggerak utama terdiri dari dua sistem distribusi, yaitu mekanis dan transisi elektrik atau listrik. Oke, bahan yang pertama sudah ya, kita overview tentang 5 sistem pemboran. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Tadi kan Bapak di situ ada membahas soal kick ya Pak ya? Iya. Itu tuh kick sendiri ini sebenarnya tuh membahayakan atau enggak ya Pak? Oke. Karena saya ingin tahu gitu Pak, ini sebetulnya bagaimana? Oke, baiklah. Terima kasih ya. Jadi kick tadi adalah jika kita melakukan pengeboran terutama di lapisan yang ada gasnya ya, atau mungkin reservoir gas itu sendiri, kita akan menghadapi fluida yang sangat ringan ya, dan gampang terbakar ya. Contohnya ya, kita kalau di kamar mandi kita bawa gayung ya, ada bak ya, terus gayung kita balikkan, kita telungkupkan gitu ya, tekan sampai ke bawah, kita lepaskan, ada gelembung gas ya, ya itu satu gelembung ya.
Ya, 1 gelembung, 2 gelembung, atau 100 gelembung itu mungkin dianggap sebagai kick. Kalau dia terakumulasi, nanti dia akan menjadi blowout ya. Ya seperti eh, mungkin seperti mancis ya. Kalau dia sudah sampai ke atas, kena api, dia akan terbakar. Ya, seperti itu konsepnya kira-kira. Oke, cukup paham? Oke. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Sebelum kita masuk ke hitungan yang lebih dalam, kita perlu overview tentang tekanan ya. Ada yang tahu tekanan itu apa? Oke, dulu kalau di fisika kita pernah dengar tekanan itu adalah apa? F per A. Kira-kira F itu apa? Gaya ya. Satuannya biasanya Newton ya. Ya, tapi kita selama kuliah berapa semester pernah nggak kita apa namanya mendapatkan satuan itu Newton untuk yang kita hitung? Hampir nggak pernah ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita ganti ya. Force itu F itu artinya bahasa Inggrisnya force atau menekan ya. Force. Jadi force itu kita bisa ekuivalenkan dengan berat ya. Yang menekan berat itu juga bisa menekan kan. Ya. Jadi kita ganti dengan M per A ya. Oke ya. M per A itu satuannya apa? Kalau kita satuan internasional itu kita pakai kilogram. Ya. Kita ke M dulu, ke massa dulu. Tapi karena kita satuan lapangan atau satuan British ya, kita pakai pound ya. Walaupun bacanya pound, tapi tulisannya LB ya. Oke. Terus kalau A itu apa tadi? Luas permukaan. Oke, luas permukaan itu biasanya satuannya apa? Meter kuadrat ya. Nah, tapi kita pakai satuan Inggris atau satuan lapangan, kita pakai feet. Yang lebih kecil dari feet, kalau meter lebih kecil dari meter adalah sentimeter ya. Kalau feet lebih kecil dari feet biasanya kira-kira inci ya. Nah, dan dia kuadrat ya. Oke, ini dibaca apa? Pounds per, kalau bahasa Inggrisnya pounds per square inch. Jadi disingkat dengan PSI. Jadi itulah kata-kata kira-kira PSI itu dari situ. Oke, paham ya? Oke, kita masuk itu tekanan ya. Terus hidrostatik. Hidrostatik itu apa? Hidrostatik itu adalah, ini kita anggap sumur ya. Sumur itu ada fluida di sini ya, gitu ya. Atau kita anggap airnya kita anggap lumpur. Ya. Dan pasti ada tekanan di sini kan? Dia menekannya di mana? Di bawah ya, gitu ya. Jadi hidrostatik itu adalah air atau hidro yang diam. Statik itu artinya diam. Oke. Jadi diukur pada saat airnya diam, bukan bersirkulasi atau dia bergerak tidak beraturan ya. Tekanan itu ada istilahnya konstantanya 0,052 terus dikali dengan berat lumpur ya. Berat lumpur di sini kita pakai PPG ataupun pergaulan. Nanti saya jelaskan dari mana PPG itu. Terus dikali dengan kedalaman sumur itu sendiri. Ini kan banyak rumus mudah gitu kan. Dari mana dapat konstantan 0,052? Oke ya, 1 galon itu mungkin coba kalkulatornya gitu ya. 1 galon itu sama dengan 232 kubik inch ya. Ya karena orang Amerika itu menggunakan galon ya. Jarang mereka menggunakan, kalau kita pakai meter kubik gitu ya, sentimeter kubik gitu ya. Terus 1 feet itu ya, mereka panjang tuh pakai feet, pakai inci gitu. Tapi 1 feet itu sama dengan 12 inci. Oke, di-convert dari densitas tadi di-convert dari pound per galon ya, menuju kubik inci gitu ya, inci kubik.
Jadi galon tadi diganti dengan 2131 inci kubik ya. Jadi tekanan hidrostatik tadi konstanta dikali pound per galon ya, kali feet. Yang gitu tadi ya. Jadi galon tadi diganti dengan 231 kubik inci ya. Jadinya hasilnya adalah 0,051948 ya, panjang. Kalau terus kan panjang ya. Jadi kita ambil 3 belakang koma saja, jadi 0,052 ya. Jadi itulah convert, dan kenapa ada konstanta 0,52 yang akan kita pakai terus dalam dunia pengeboran. Oke ya, tekanan hidrostatik tadi dalam PSI terus maneweknya dalam ppg pound per galon, dan feet atau panjangnya untuk menentukan true vertical depth atau kedalaman sesungguhnya. Bedanya measure depth sama true vertical depth adalah kalau maupun dia sumurnya belok-belok ya, mau dia horizontal, tetap yang ditentukan adalah vertikalnya ya. Jadi tekanan hidrostatik tadi balik lagi ya, 0,05 dikali berat lumpur dikali dengan true vertical depth. Harus true vertical depth ya. Ya misalnya gini ya, sumurnya mau vertikal gitu ya, ataupun direksional gitu ya. Ini kan lebih panjang gitu ya, misalnya gini ya, horizontal gitu ya. Tapi tetap yang diukur adalah ya TVD-nya ya. Oh, ya. Ya, ini TVD-nya sama walaupun MD-nya beda. Ini MD-nya mungkin misalnya 1000 gitu ya. MD-nya. Tapi TVD-nya mungkin 500 gitu ya. Ini 500 gitu. Ya walaupun TVD-nya, walaupun MD-nya berbeda, tapi TVD-nya dianggap sama. Oke, terima kasih ya. Demikianlah ya materi hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Nanti absennya kita kembalikan. Sudah isi semua? Oke, saya cek dulu ya. Oke, di sini ada sekitar 5 orang yang tidak hadir ya. Ada kabarnya gitu? Oke lah, saya anggap tidak hadir, jadi nanti mengurangi penilaian di akhir ya. Oke, demikianlah kelas kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.